Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini ada yang cukup serius yang akan saya bahas buat kalian semua, yaitu salah satu pinjol legal terdaftar dan berizin OJK menyiapkan proses hukum untuk nasabah yang gagal bayar. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi kalian gagal bayar, baik di pinjaman online legal maupun ilegal. Kita sama-sama belajar ya kawan-kawan, sama-sama belajar juga untuk menguatkan mental. Walaupun kalian saat ini sedang diintimidasi, diteror, dicecar oleh para penagih pinjaman online ini, namun kalian wajib tetap untuk kuat. Kenapa harus tetap kuat? Karena kalianlah ujung tombak keluarga. Jangan sampai hanya gara-gara ancaman, teror, intimidasi, terbengkalai pekerjaan Anda. Anda nggak fokus atas usaha dan pekerjaan Anda. Sayangi keluarga kalian, itu yang lebih utama. Banyak belajar dalam video-video yang saya tampilkan setiap hari, mudah-mudahan itu semua membangkitkan semangat kalian untuk fokus dan sekaligus untuk meninggalkan riba pinjaman online. Kali ini cukup serius yang akan saya bahas, yaitu salah satu pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK siap melakukan proses hukum terhadap nasabahnya yang gagal bayar. Ini banyak sekali pertanyaan ini ya, dan sekarang saya buatkan saja kontennya biar bisa mengedukasi kalian, biar wawasan kalian juga terbuka, membuat kalian juga untuk tenang hatinya. Ya kawan-kawan, sebelum kita menonton video selanjutnya, ada baiknya ya kawan-kawan untuk bantu saya, untuk support channel ini, agar channel ini tetap ada, makin maju, makin berkembang, makin menyentuh banyak pihak, khususnya pihak-pihak yang sedang gagal bayar. Silahkan, gratis ini ya, dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu teman-teman aktifkan atau tekan tombol merah loncengnya. Ada logo tombol ya, ada logo loncengnya. Silakan kalian tekan. Karena dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video terbaru yang akan saya upload setiap harinya. Setiap video terbaru yang saya upload setiap hari itu akan muncul langsung pemberitahuannya di handphone Anda seketika itu juga. Dan bagikan atau share di semua media sosial, video-video saya ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat mereka untuk menaikkan mental mereka yang sudah jatuh ya. Dan insya Allah ketika mereka setelah menonton video-video yang Anda bagikan, lalu mereka tobat, mereka merasa semangat, mereka hijrah, totalitas istiqomah, meninggalkan riba pinjol, itulah pahala jariah buat kalian semua. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendukung. Yuk kita simak videonya sampai tuntas, jangan di skip biar Anda paham. Ini salah satu pinjol legal terdaftar berizin OJK Investri. Nah, ini kabarnya akan melakukan langkah-langkah atau proses hukum untuk nasabahnya yang gagal bayar. Seperti apa? Kita simak dulu untuk beritanya ya. Untuk link beritanya saya kasih di kolom deskripsi. Silakan kalian baca ya untuk lebih lengkapnya. Ini saya bacakan hanya seperlunya saja, hanya bagian-bagian tertentunya saja. Dari CNBC yang saya ambil beritanya ya. Judulnya, utang pinjol bandel nggak bayar, Investri siapkan langkah hukum. Saya baca ya kawan-kawan. Platform fintech peer-to-peer lending, V2P lending, Investri membuat strategi untuk utang peminjam yang tidak diselesaikan. CEO Investri Adrian Gunadi menjelaskan pihaknya akan menempuh upaya penagihan yang disesuaikan dengan kode etik yang berlaku. Dia menambahkan, salah satu langkahnya adalah menempuh jalur hukum. Upaya ini akan dilakukan Investri jika peminjam tidak kooperatif. Apabila utang peminjam atau borrower di Investri tidak dapat terselesaikan, kami akan melakukan upaya penagihan sesuai dengan kode etik yang berlaku, kata Adrian kepada CNBC Indonesia hari Jumat tanggal 12 Mei.
Namun apabila borrower tidak kooperatif dengan upaya penagihan tersebut, kami akan melakukan langkah penagihan menggunakan jalur hukum atau litigasi. Tambahnya, dia juga menjelaskan investasi mengupayakan penyelesaian pinjaman yang terlambat, termasuk dengan melakukan pendekatan seperti penjualan aset dan juga proses litigasi. Investasi juga terus berusaha untuk menyelesaikan pinjaman yang terlambat dengan menempuh pendekatan lain seperti jual aset, proses litigasi. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan seluruh kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait isu telat bayar pinjaman, Investri berkomitmen memberikan penyelesaian yang optimal pada borrower dan lender. Andrian menambahkan termasuk pihaknya akan mengirimkan informasi bersifat real time pada peminjam. Platform ini menyebutkan berkomitmen menyelesaikan tiap pengaduan melalui saluran komunikasi perusahaan. Investasi juga akan menindaklanjuti yang masuk pada kanal resmi OJK. Saya tidak teruskan ya. Untuk selanjutnya kalian bisa baca di beritanya yang saya sematkan atau saya simpan linknya atau tautannya di kolom deskripsi. Silahkan kalian baca ya lebih jelas. Jadi begini kawan-kawan. Investri ini legal ya, statusnya legal, terdaftar dan berizin di OJK. Akan melakukan langkah hukum terhadap nasabah yang gagal bayar. Ini banyak pertanyaan. Pak, ini gimana? Akan melakukan langkah hukum, Pak? Akan menjual atau dari pihak Investri akan melakukan upaya-upaya agar nasabahnya menjual aset-asetnya untuk melakukan pelunasan utang di Investri. Ini bagaimana, Pak? Apa yang harus kami lakukan? Saya jawab sekarang. Kalian gak usah takut. Jangan panik. Sudahlah. Jangan terlalu termakan dengan berita seperti ini. Berita ya berita. Statement mereka ya silahkan. Sah-sah saja. Mereka yang punya dana, mereka yang punya uang, mereka yang memberikan dana ke Anda, mereka yang mengucurkan dana. Sah-sah saja mereka melakukan statement apapun atas dana yang tidak kembali, atas dana yang tidak Anda bayarkan. Atau utang yang tidak Anda bayarkan. Jangan panik. Itu dulu. Tarik garisnya, jangan panik, ambil garisnya, jangan panik, protek diri Anda, protek dari rasa ketakutan, protek dari rasa kekhawatiran, ya. Ini baru akan melakukan proses hukum, bukan sedang dilakukan proses hukum, bukan sedang digugat nasabahnya, bukan sedang pada digugat nih nasabahnya di pengadilan negeri, kawan-kawan. Begini, ya. Kekacauan pikiran kalian sebenarnya yang buat adalah kalian sendiri. Kalian melihat berita seperti ini langsung panik. Pak, ini gimana Pak? Akan digugat. Ini akan diproses. Begini kawan. Mereka melakukan proses hukum. Itu adalah langkah mereka. Sesuai dengan aturan, ketetapan, kebijakan yang ada dalam perusahaan mereka. Mereka mau melakukan apapun, silahkan saja. Itu adalah ranah mereka. Bagian kita menguatkan mental. Bagian kita menenangkan diri kita sendiri. Apa yang harus ditakutkan dari proses dan langkah hukum? Apa yang harus kalian takutkan? Sementara memang langkah hukum itu terbuka untuk siapapun sebagai warga negara Republik Indonesia berhak ya untuk mengambil haknya kembali, termasuk pihak Investri mengambil haknya kembali yang sudah diambil oleh pihak debitur, sementara debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya sehingga diduga terjadi wan prestasi, maka sah-sah saja. Tinggal kitanya bagaimana cara menghadapinya, itu yang paling penting. Menghadapinya tenang, cukup tenang saja. Dengan ketenangan semuanya akan baik-baik saja. Begini kawan ya. Apa yang akan dilakukan Investri, kita tunggu ke depannya seperti apa. Mereka melakukan langkah hukum, kita patuh, kita datang. Mereka melakukan upaya gugatan secara perdata, kita hadir. Kecuali mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin ya mengandung unsur atau diduga melakukan tindak pidana, misalnya kalau misalnya salah arti ya, salah mengimplementasikan atau menafsirkan perintah dari pihak atau pimpinan dari Investri, lalu petugas lapangannya langsung ngambil barang begitu aja di rumah Anda ya, atau memaksa untuk menjual aset, baru Anda bisa melaporkan, Anda bisa videokan kegiatan tersebut ya, yang diduga melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum, memaksa Anda menjual barang-barang, itu baru bisa. Malah tadinya urusannya perdata pihak Investri, jadi pidana muatannya untuk oknum penagihnya bila mana melakukan hal seperti itu. Jadi nggak usah takut. Anda diundang nih, Anda diundang atau dipanggil untuk menghadiri sidang, datang kawan.
Nggak usah takut. Apa yang ditakutkan? Perdata. Ini bukan pidana. Anda nggak akan bisa dipenjara. Walaupun mereka bilang melakukan proses hukum, Anda nggak akan bisa dipenjara. Tidak bayar utang, tidak menyebabkan Anda dipenjara. Tidak bayar utang, tidak menyebabkan Anda dipidana penjara. Di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dijelaskan di sana bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar kewajiban utang piutang. Jelas nggak? Jelas nggak itu pasal? Sudah jelas kok pasalnya. Apa yang Anda takutkan? Anda dipanggil, ada undangan atau ada panggilan sidang, datang ke rumah Anda. Anda buka. Kapan jadwal sidang? Anda datang. Hari apa Anda datang? Nggak usah takut. Anda datang ke sana, Anda kasih tahu ke Pak Hakim. Pak Hakim, saya nggak bisa bayar karena ternyata banyak sekali keperluan, banyak sekali yang harus saya selesaikan untuk kebutuhan keluarga. Saya nggak bisa bayar. Saya ada tunggakan atau ada cicilan rumah, saya ada cicilan motor atau kendaraan, saya ada cicilan untuk lain-lain hal. Jadi saya hanya mampu sebulan bayar 20.000. Sebulan bayar 50.000 sudah. Mau gimana? Pak Hakim akan mempertimbangkan kok kondisi keuangan Anda juga. Paham ya? Nah, tidak ada alasan untuk Anda takut. Ini jawaban untuk kalian yang bertanya. Investri akan melakukan upaya atau proses hukum. Ini jawabannya. Tonton sampai habis. Kalau perlu berulang-ulang, tonton dan tonton lagi. Biar kalian paham bahwa upaya hukum itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jangan berpikir bahwa upaya hukum adalah sesuatu yang luar biasa bagi kalian. Upaya hukum itu biasa. Biasa di negara Republik Indonesia ini. Segala sesuatu perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban secara hukum, termasuk Anda tidak bayar utang. Kalau pihak yang memberikan utang atau kreditur merasa bahwa haknya tidak dikembalikan, wajar saja kalau mereka melakukan upaya hukum. Tinggal Andanya harus sewajarnya bersikap tenang, tidak panik. Oke kawan? Ya, nggak usah takut. Kalian telah banyak menonton video-video dalam channel ini. Kalian juga telah tergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol, menguatkan mental di sana. Kalian banyak melihat postingan-postingan, sharing-sharing teman-teman kalian yang melebihi kalian kok utangnya banyak. Bahkan pernah saya baca ada yang nyampai hampir 300 juta utangnya. Tapi mereka biasa saja, nyantai menghadapinya. Mereka datang, kalau misalnya datang desa, mereka hadapi. Ada proses hukum, mereka siap jalani. Semuanya harus siap. Sekali lagi, tidak ada yang namanya Anda tidak bayar utang, murni tidak bayar utang, Anda dipenjara. Nggak mungkin. Ya, paham sampai sini? Jadi kalau kalian paham, mohon feedbacknya untuk tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Saya mau semuanya tercerahkan. Saya mau semuanya cerdas. Saya mau semuanya terbuka wawasannya. Jangan dikedepankan takut Anda, dikedepankan logika Anda berpikir. Paham ya sampai sini? Silakan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, saya akhiri video kali ini ya. Saya kasih kesimpulan, tidak usah takut. Proses hukum apapun yang akan dilakukan bukan hanya Investri, oleh pinjol-pinjol legal manapun kalian hadapi. Itu adalah salah satu bentuk ya, resiko konsekuensi Anda ngutang, tidak bayar, karena ada masalah ya dalam keuangan kalian. Jangan takut, nggak akan dipenjara kok Anda. Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 sudah menjelaskan bahwa tidak bayar utang tidak menyebabkan dipenjara. Paham ya sampai sini? Oke, kalau kalian paham, saya sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan terima kasih untuk semuanya, para penonton saya, para penonton setia saya di grup Paguyuban Membasmi Pinjol yang sudah melakukan subscribe atau dukungan terhadap channel ini, YouTube ini.
Mudah-mudahan keberkahan menyertai kalian semua. Dan saya tak lupa selalu berdoa untuk kalian semua sebelum mengakhiri video, untuk kalian yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit penyakit kalian. Allah angkat sakit penyakitnya agar kalian kembali beraktivitas secara normal untuk menjemput rezeki Allah. Dan kalian yang saat ini sedang kebingungan mencari pekerjaan, sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, pekerjaan yang halal tentunya. Dan untuk kalian yang saat ini sedang banyak masalah, banyak hal yang kalian pikirkan, termasuk memikirkan pinjol sehingga ketenangan hati kalian terguncang, mudah-mudahan Allah tenangkan, damaikan hati kalian semua. Dekatkan diri kalian, dekatkan hati kalian hanya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah melakukan dukungan sekali lagi untuk channel ini. Terima kasih, sehat selalu buat kalian semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.